Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sebuah jurnal yang berjudul Self-Intrusion at a Submarine Spring in a Fringing Relief Lagoon, yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia yaitu intrusi garam di mata air bawah laut di Laguna Karangputih. Dan di sini jurnal ini terdapat 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama itu pendahuluan, yang kedua metode dan hasilnya, yang ketiga itu ialah kesimpulan. Yang pertama pendahuluan. Variasi debit dan energi kinetik turbulen TKE yang disingkat TKE dipelajari pada debit air tanah bawah laut, submarine groundwater discharge (SGD), sumber titik dalam laguna terumbu tepi dari kuadratur perbagi hingga SYZYGY, pasang surut musim semi. Faktor utama yang mempengaruhi debit dan variasi TKE adalah pasang surut dan gelombang. Data lapangan debit yang ditunjukkan dan TKE bervariasi dengan pasang naik dan surut. Dan dengan kuadratur dan SYZYGY, debit maksimum dan nilai TKE diamati pada saat surut ketika tekanan hidrostatik di atas Z minimal. Sedangkan debit terendah dan nilai TKE ditemukan pada saat pasang surut SYZYGY yang dihasilkan konsisten intrusi air asin pada saat pasang, sedangkan pada saat surut kuadratur menghasilkan nilai TKE terbesar. Menurut Moore 1996, yang menjadi perhatian khusus adalah akuifer pantai karena terhubung secara hidrolik ke perairan laut pesisir melalui dasar laut. Hubungan itu menimbulkan keseimbangan yang rapuh antara kepala tekanan hidrolik akuifer dan laut. Tekanan akuifer laut yang lebih tinggi mendorong pelepasan air tanah bawah laut (STP) melalui sedimen dasar. Jadi ini berpengaruh besar ke daerah dasar laut di tepi pantai itu karena sumber air yang SGD tadi ini groundwater discharge ini keluar dari dasar laut itu. Pada topografi karst, SGD dapat mengalir melalui mata air bawah laut yang menyediakan sambungan hidrolik antara laut dan akuifer. Topografi karst ditemukan di semua benua kecuali Antartika karena ini kan benua subtropis. Dari ini para menemukan bahwa pelepasan mata air bawah laut dapat ditentukan oleh pengaturan gelombang di dalam Laguna Karangputih. Namun efek gelombang frekuensi yang lebih pendek seperti gelombang angin pada sumber titik SGD belum dipelajari dengan pengamatan lapangan. Jadi disinilah fungsi dari jurnal yang saya review ini. Dia akan mempelajari, mengamati tentang seperti gelombang angin pada sumber titik SGD yang belum dipelajari tadi ini. Kemudian pembuangan air tanah bawah laut diketahui memberikan nutrisi dan konsentrasi polutan ke pesisir perairan dan ekosistemnya, terutama di akuifer karst pesisir. Tadi akuifer ini kan sumber air jernihnya dari bawah laut ini. Ini akan juga memberikan nutrisi ke area lautan di laut. Dan kemudian gambar pertama, lokasi penelitian dari jurnal ini ialah di sini di Meksiko. Pertama yang A, nomor A-nya, peta Laguna terumbu karang pinggiran Puerto Moroles di Yucatan Timur semenanjung Meksiko, kedalaman dan skala dalam meter. Ini bisa kita lihat ini kedalamannya, skala ini luasnya
dilakukannya di sini. Kemudian yang B, skema batimetri pada bekas pembukaan dengan dimensi perkiraan segitiga menunjukkan lokasi tambatan ADV dan CT. ADV ditambahkan di tengah lubang kedalaman 7 meter dengan orientasi ke bawah. CT terletak sekitar 25 cm di atas volume sampel ADV. Keduanya dalam inti atau aliran keluar. Jadi diletakkannya alat itu di sini daerah ini, lubang ini pasukan ini adalah saluran pasukan air itu aquifer tadi diletakkan di sini sekitar berapa tadi 25 cm dan di sini diletakkan 25 cm lebih ke atas. Oke, next. Nah, terumbu karang termasuk ekosistem yang kita ketahui tentunya sangat rentan dan bergantung pada polutan yang berasal dari SID. Kan banyak penyebab rusaknya terumbu karang itu akibat degradasi terumbu karang, coral bleaching dan sebagainya. Itu kan juga dipengaruhi oleh kandungan garam salinitas air yang terdapat di area sekitaran terumbu karang tersebut akan sangat berpengaruh pada kesehatan kesehatan terumbu karang. Oke, next. Dan kita masuk ke materi yang kedua, yaitu metode. Ini gambar kedua, yaitu curahan hujan rata-rata di stasiun terdekat di Quezon, Meksiko, 30 km utara Puerto Moroles. Data disediakan oleh Meteorological Assimilasi Data System Medis (MADIS) di National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Ini bisa kita lihat, ini adalah daftar diagram batang curahan hujan yang terjadi pada 12 bulan terakhir selama penelitian. Dilihat curah hujan tertinggi ialah pada bulan Oktober, bulan 10, dan setelah itu jauh di bawah rata-rata dari bulan 12 sampai ke bulan 8. Terdapat kenaikan yang lumayan tinggi pada bulan 6, akan tetapi kembali lagi curah hujan rendah pada bulan 7 hingga 8 dan naik lagi pada bulan 9 dan 10. Dua periode cuaca yang berbeda diidentifikasi di wilayah semenanjung Yucatan, kering dan basah pada gambar. Ini dari sini kering sampai sini. Yang kering periode memanjang dari Desember sampai Juni, dan periode basah umumnya dari Juli sampai Oktober, antara Desember dan Februari. Front dingin singkat 2-5 hari yang ditandai dengan angin utara disertai cahaya hujan yang secara lokal dikenai sebagai norcus adalah hal biasa. Curah hujan rata-rata sekitar 1.300 mm. Ini tinggal bicara sudah. Waktu serangkaian penelitian ini dikumpulkan selama periode basah menunjukkan bahwa tingkat pengisian aquifer yang besar diperkirakan 25,3 km persegi RIR1 terjadi di seluruh DAS selama periode waktu ini. Oke. Kemudian lanjutan dan pembahasan. Semenanjung Yucatan topografi DAS adalah karst dan terdiri dari batu gamping yang sangat permeable. Karena tingginya permeabilitas curah hujan cepat merembes ke aquifer. Karena tingginya curah hujan tadi, maka lebih banyak pasokan air yang akan bercampur dari tanah itu ke pasokan air bawah tanah, groundwater discharge tadi. Sampai ini menjelaskan tidak adanya permukaan sungai di wilayah tersebut. Permukaan sungai itu tidak terdapat di daerah ini, Meksiko. Juga karena tingginya permeabilitas dalam aquifer, tabel air memiliki hidrolik
rendah gradien mulai dari 7 hingga 100 mm km dan diketahui dikendalikan oleh variasi permukaan laut dan pengisian ulang dari curah hujan. Aliran air akuifer dalam jaringan besar gua dan saluran bawah tanah diukur melalui batu kapur. Akhirnya air akuifer mengalir ke laut melalui mata air bawah laut dan pembuangan rembesan di sepanjang lingkaran pantai didorong oleh gradien tekanan hidrolik antara akuifer dan laut. Oke. Nah, kemudian gambar ketiga, angin dan ombak di Laguna Puerto Morelos. Yang pertama ini ya. Vektor kecepatan angin per jam ditandai dengan warna biru. Nah, ini adalah grafik itu kecepatan angin tingginya meter per second ya. Tingginya ini 5 meter per second. Kecepatan anginnya tinggi angin. Dan kemudian komponen angin timur tandai dengan warna hitam. Angin dari timur ini cenderung lebih rendah dari yang biru. Cenderung lebih bisa dibilang nggak stabil lah ya. Dan utara merah yang diukur di stasiun meteorologi menunjukkan arah angin bertiup. Jadi inilah arah angin bertiup. Ini di garis merah itu. Yang B, tinggi gelombang signifikan HS ditandai dengan warna biru. Ini gelombang ini pada dataran pada permukaan laut dangkalnya ini cenderung stabil dan kemudian naik perlahan, naik dan terus naik seperti ini tadi ini. Nah, ini kan cenderung stabil dan ketika di tengah itu mulai kuat menunjukkan arah tinggi gelombang signifikan AS biru dan periode gelombang puncak. Ditunjukkan warna hijau. Periode gelombang puncak ini. Sangat tidak kurang stabil kecuali di awal. Di infrared di daerah Karang dan C, kerapatan spektral gelombang dari semburan permukaan air di bagian depan. Ini kerapatan spektral gelombang dari semburan permukaan air di bagian depan. Nah, ini bisa kita lihat. Puncaknya ada pada ini bagian merah ini tinggi. Kemudian ini merembes ke mana-mana gitu di ketinggiannya. Awalnya ini kan kurang, malah dibilang rendah gitu. Ini mulai ini ada puncak ini campuran. Deret waktu dan kontur spektral dari A semburan permukaan laut per jam di mata air Pargos. Gambar ini semburan air permukaan laut per jam. Frekuensinya tingginya tuh di awal di mata air Pargos. Dan B, kecepatan pelepasan mata air. Kecepatan pelepasan mata airnya. Awalnya ini tidak pelepasannya istilahnya stabil lah ya, tidak tinggi tapi tidak rendah. Ketika itu semakin jauh lagi, ini mulai apa ya? Kecepatan semburannya itu sangat tinggi. Dan kemudian spektrum koherensi kuadrat antara variasi permukaan laut di Pargos dan semburan debit mata air dengan kontur hitam mewakili batas kejayaan 99%. Jadi
kalau udah 99% itu emang berarti dapat diyakini emang benar ini itu 99% ke itunya akuratannya. Variasi permukaan laut di Porgos Biru, ini gambar kelima ya. Di variasi permukaan laut di Porgos, ditandai dengan biru kan. Variasinya cenderung stabil lah ya, untuk itu bilangnya. Kemudian B, yang gambar B ini settingannya warna biru dan ketinggian gelombang secara signifikan, tandai dengan warna merah. Ini awalnya ketinggian gelombang kan landai rendah, kemudian agak tinggi sampai ini merendah tapi hanya sedikit, dan kemudian sampai pada puncaknya di sini tinggi. C, kemudian turbulen kinetik energi TKI, itu adalah rata-ratanya ya. TKI ditandai dengan warna biru. Dan kecepatan pelepasan jetnya ditandai dengan warna merah pada bukaan jet dengan garis putus-putus mewakili filter low pass 30 jam dan garis horizontal putus-putus mewakili nilai kecepatan 0. D itu suhu, dan E salinitas di jet ditandai dengan warna biru, dan dasar dari laguna dasarnya dan pergolakan air tadi groundwater discharge. Next. Hasilnya angin, dan yang pertama itu angin dan gelombang selama periode pengukuran. Angin menunjukkan kondisi lemah, sedang dalam badai, lemah, sedang dan badai. Angin lemah adalah didominasi ke arah barat pada kurang dari 5 meter per second antara 19 dan 23 Juli 2011. Gambar 3A tadi. Coba lihat gambar yang 3A tadi. Gambar yang 3. Nah, ini gambar 3 tadi. Nah, ini yang A. Oke, next. Angin sedang adalah ke arah barat daya pada 23 sampai 27 dan 29 sampai 30 Juli 2011 dengan peningkatan kecepatan 7 fps. Ini sebenarnya lambang terakhir angin barat laut dengan kecepatan hingga 10 meter per second terjadi selama perkembangan dan perjalanan badai tropis pada tanggal 28 Juli sekitar 90 km timur laut semenanjung Yucatan. Lanjutnya, sirkulasi laguna diketahui didominasi oleh gelombang angin. Ketinggian gelombang signifikan terkecil yang diamati di Verif 0,4 meter dicatat selama angin lemah dan dihasilkan energi gelombang spektral terendah pada nomor 3 tadi yang sudah kita lihat kembali. Peningkatan tinggi gelombang yang signifikan 0,4 sampai 0,7 meter, bahkan tidak mencapai 1 meter ya. Diamati sebagai angin menguat selama kondisi sedang menghasilkan juga peningkatan spektral infragravity IG yang disingkat IG energi kurang dari 0,1 Hz. Terakhir, ketinggian gelombang yang signifikan mencapai puncaknya hingga 1 meter pada 28 Juli tadi 2011 selama badai tropis ketika energi gelombang spektral terbesar dengan energi tertinggi. Di samping itu, periode gelombang puncak berkisar antara 6 dan 8 detik sepanjang dari waktu. Gambar itu yang tadi.
Yang kemudian hasilnya yaitu kecepatan jet dan energi kinetik turbulennya. Periode pengukuran diperpanjang dari kuadratur atau Corbani pada 23 Juli kurang dari 0,1 meter kisaran pasang. Jika pasang hingga SYZYGY atau pasang surut musim semi pada 29 sampai 30 Juli dengan rentang pasang 0,35 meter pada gambar 5. Bisa kita lihat kembali gambar yang kelima tadi yang A. Nah ini kita lihat. Nah ini gambar yang kelima A. Bisa dilihat gambarnya baru mencapai puncak di variasi semidurnal yang jelas diamati pada kecepatan jet dengan besaran berkisar antara 0,25 dan 0,33 ms. Gambar 5C. Isolasi ini menampilkan kecepatan maksimum selama air surut dan penurunan kecepatan yang tiba-tiba pada saat air pasang dengan pengecualian pasang surut Corbani pada hari ke-22. Tadi kan kita lihat pada gambar airnya itu tiba-tiba mengalami penurunan pada air, tapi tidak dalam jangka waktu yang lama pada hari ke-22 ini. Mulai tanggal 25 Juli dan hingga akhir rangkaian waktu pasang naik menghasilkan kecepatan jet negatif yang menunjukkan pembalikan aliran yang merupakan indikasi evolusi garam jetnya. Dan kemudian hasil yang selanjutnya suhu dan salinitas jet. Sementara kecepatan jet dan TKI berisolasi terbalik dengan pasang surut semidurnal suhu dasar laguna jauh dari pengaruh gas, menunjukkan pola diurnal yang konsisten dan stabil dengan flux panas atmosfer. Namun antara 27 dan 29 Juli 2011 suhu dasar laguna tidak menunjukkan osilasi diurnal, tetapi tren pendinginan kemungkinan besar disebabkan oleh tutupan awan dari badai tropis. Tadi salinitas dan kemudian salinitas dasar laguna jauh dari pengaruh mata air dan dengan salinitasnya relatif konstan, artinya stabil ya, mulai dari 36 gram kilo dan terus menurun menjadi 35,3 menjelang akhir dari waktu. Lanjut, sama halnya dengan suhu pancaran. Salinitas pancaran menunjukkan osilasi semidurnal dengan nilai yang rendah selama periode kecepatan jet tinggi. Pasang surut salinitas musim semi umumnya lebih rendah dan salinitas dasar laguna ambien dan juga berfungsi sebagai pelacak konservatif perairan akuifer. Di mata air Pagos, salinitas berkisar antara 28 dan 36 kilogram dengan KG dengan perbedaan yang jelas antara pasang naik dan surut dan antara kuadratur dan SYZYGY pasang surut. Debit mata air payah menunjukkan warna bawah tanah di mana percampuran air laut yang disirkulasikan didorong oleh pengumpaan pasang surut. Dan kemudian ombak. Dalam mengukur efek gelombang pada debit, analisis koherensi kuadrat dilakukan antara ketinggian air di atas jet dan kecepatan jet. Gambar 4C. Nah, dari gambar 4C bisa dilihat dari gambar 4C. Nah, ini gambar 4C. Nah, ini tadi. Ini yang C. Mulai itunya di Juli 28 sampai 29 ini. 28 dan 29 ini. Oke, kemudian suhunya tadi naik.
koherensi kuadrat yang signifikan lebih dari 99% batas kepercayaan. Garis kontur hitam tebal yang mati selama paruh kedua deret waktu dalam rentang frekuensi 0,01 sampai 0,3 Hz. Rentang ini mencakup frekuensi gelombang angin dan gelombang IG. Koherensi yang signifikan menunjukkan bahwa gelombang memang memodulasi pelepasan melalui pemumpaan gelombang, tetapi terutama selama aliran pembalikan pada pasang tinggi SYZYGY selama periode dominasi aliran keluar sebelum 25 Juli. Pemumpaan gelombang tidak faktor yang signifikan. Oleh karena itu, efek gelombang harusnya tidak memainkan peran yang terlalu kuat atau dominan dalam pengembangan TKE selama periode aliran keluar. Dan kemudian energi kinetik turbulen. Ini gambar ke-6. Wavelet dan deret waktu dari tinggi gelombang signifikan A di bagian depan. Tinggi gelombang di bagian A. Dan kemudian ketinggian air pada pancaran C. Yang B, ketinggian air pada pancaran ini, ketinggian airnya puncaknya di sini. Kemudian C, kecepatan vertikal jet, dan D, TKE pada jet. Yang D, TKE pada jet. Kan kita lihat lebih rendah ya itunya di bagian depan. Ini kita lihat mulai itu, tapi di awalnya agak besar, dan kemudian kurang dan hanya kecil di awal ini, dan kemudian sudah melebar. Dalam plot wavelet, daerah yang diarsir pada kedua sudut bawah menunjukkan kerucut pengaruh di mana tepi efek menjadi penting dan data kurang dapat diandalkan yang berani. Kontur hitam di plot wavelet memiliki daerah 95% kepercayaan. Turbulensi dalam aquifer relevan karena dapat meningkatkan laju reaksi kimia antara air asin dan substrat. Kaufman dan Brown 1999, Moore dan Moore 1999. Reaksi ini dapat mengubah konsentrasi nutrisi yang dibuang ke laguna, mempengaruhi terumbu karang dan ekosistem terkait. Selanjutnya, peningkatan turbulensi pada debit mata air dapat menghasilkan peningkatan pencampuran antara jet dan laguna yang dapat mencairkan konsentrasi polutan dan nutrisi dan meningkatkan nilai tukar antara terumbu karang dan air laut. Upaya masa depan harus mempertimbangkan tanggapan ini. Ini sangat berpengaruh tadi meningkatkan nilai tukar antara terumbu karang dan air laut karena ada percampuran dari kemudian intrusi garam. Selama pasang dulu. Yang A, ini A, nomor A, variasi permukaan laut di mata air Orgos. Variasinya permukaan lautnya sangat pada awalnya itu terbilang rendah ya pada awal-awalnya, kemudian terjadi puncaknya pada ini bulan akhir. Dia aktual tebal hitam, ini yang garis hitam ini, dan perkiraan kecepatan pelepasannya untuk berbagai konduktivitas hidrolik pelepasannya sangat mengikuti pembangunan 5 mm kilometer yang menjauhi periode kering, periode
RKM merah periode basah. Merahnya ini cenderung tinggi kan, ditunjukkan oleh grafik. Ini periode basahnya. Garis hitam putus-putus mewakili tanda kecepatan 0. Garis hitam putus-putus yang ini kan 0 ini. Scatter plot antara jet aktual suhu X. Nah, yang ini pindah ke selanjutnya yang nomor C. Ini udah dijadikan 3D. Ini suhu X. Suhu X dan perkiraan suhu Y kecepatannya. Nah, suhu Y kecepatannya. Berapa ms-nya? Berarti berapa meter per second. Kemudian selama pasang SY, ZY, GY tinggi, kembalikan kecepatan jet didorong oleh pengumpaan pasang surut diamati dari 25 Juli hingga akhir periode. Pengamatan yang menunjukkan intrusi air asin gambar pada gambar 5C ini. Gambar 5C yang tadi. Intrusi garam dikonfirmasi oleh salinitas dan sinyal suhu di jet yang menunjukkan air laguna hangat dan asin masuk gas bersamaan dengan kecepatan pecahan di bawah pada saat air pasang. Pada gambar 5D dan 5E. Bisa kita balik ke gambar 5. Tadi ini meter per mil ya, meter per mil, meter. Kemudian next, saluran dan gua aquifer. Selain efek pasang, surut dan gelombang pada jet, efek pasang surut diamati pada jet nilai suhu dan salinitasnya. Pada gambar 5D dan 5E tadi yang tadi kita ulang sebentar. Kecepatan jet tinggi pada saat air surut mengeluarkan salinitas rendah dan perairan aquifer suhu. Dengan perkembangan air surut, suhu air jet agak menurun karena suhu air di dalam aquifer tetap 25 derajat Celcius sepanjang tahun. Semburan yang menurun, suhu menunjukkan suhunya menurun menunjukkan bahwa pelepasan mata air berasal lebih jauh dalam aquifer. Di dalam sistem aquifer Yucatan, tren penurunan suhu dari pantai ke kedalaman telah terjadi sebelumnya didokumentasikan oleh namun pasang surut juga menunjukkan peningkatan salinitas jet yang menunjukkan untuk meningkatkan pencampuran aquifer dan air laut di seluruh perkembangan surut. Pola suhu dan salinitasnya yang tampaknya bertentangan ini menunjukkan bahwa saluran jet terhubung ke gua bertingkat dalam aquifer dengan air dingin dan asin di bawah air dingin dan segar pada gambar 8 tadi, seperti yang disarankan sebelumnya oleh para RA14. Dan kemudian nih ada judulnya Start of Low Tide dan Middle of Low Tide. Skema sistem gua aquifer yang disusulkan pada yang A awal dan B tengah surut di SY, ZY, GY. Nah, ini awal surutnya bisa kita lihat. Air garamnya ini adalah air dingin, ini adalah air aquifernya, segarnya. Dan ketika air surut ini kembali naik nih, terjadi pergolakan sini, ini mengisi dan ini terjadi percampuran kembali sini. Nah, ini kan yang namanya air laut kan densitasnya lebih tinggi daripada ini, jadi di bawah sebelum mengalami percampuran. Oke, next.
Jadi poin terakhir yaitu kesimpulannya, debit jet terutama dimodulasi oleh pasang surut semidurnal dan dijelaskan oleh keseimbangan momentum yang mencakup kepadatan dan gradien hidrolik antara aquifer dan jet dan kerugian gesekan di seluruh sistem fungsi garam paling jelas terlihat pada saat pasang tinggi susunan gelombang 5 cm di dalam laguna yang disebabkan oleh lewatnya badai tropis Theodon mengurangi kecepatan jet subtidal sebesar 8 cm per second dan CKE subtidal menjadi setengahnya. Pembacaan salinitas dan suhu jet menunjukkan bahwa saluran jet terhubung kedua bertingkat dengan air dingin yang lebih segar menutupi perairan dingin yang lebih asin. Nah, tadi kita lihat kan perairan dingin yang air aquifernya, air segarnya itu berada di atas, sedangkan yang asinnya, air dingin dan asinnya itu berada di bawah. Oke, next. Dan perluasan dalam pemahaman kita tentang hubungan antara aquifer, gas pantai dan modulasi permukaan laut memiliki implikasi khusus untuk perlindungan sumber daya air. Kita tidak hanya harus peduli dengan penggunaan cadangan air tanah yang berlebihan, tetapi kita harus mempertimbangkan bagaimana naiknya permukaan laut juga dapat mempengaruhi hal ini. Sumber daya yang ini termasuk garamnya termasuk sumber daya yang berharga bagi seluruh organisme di sana. Namun naiknya air laut dalam hubungannya dengan peristiwa badai dan pasang surut, ini kan artinya sedang melebihi lah gitu ya, berpotensi dapat mencemari aquifer pantai dalam skala waktu yang lebih pendek dari yang diperkirakan sebelumnya. Selain itu, dinamika pembuangan mata air ini juga berimplikasi pada ekosistem pesisir di daerah tersebut. Oleh karena itu, lanjut studi diperlukan untuk memahami sistem ini melalui skala temporal yang lebih panjang dan termasuk pemaksaan jarak jauh, penginderaan jarak jauh, seperti variasi di luar laguna di arus selatan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.